Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala az-zini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan iman, ketakwaan, hingga sampai hari ini kita masih bisa menyimak, mendengarkan kajian Tahsin Baitul Ilmi. Semoga kajian Tahsin Baitul Ilmi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan juga menjalankan syariatnya, hingga nanti yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu membaca surat. Sekarang kita masuk di surat Al-Adiyat, di mana surat Al-Adiyat ini mempunyai ayat yaitu 11 ya. Jadi saya akan bacakan sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tajwidnya dan juga sifatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Kita di awal surat, di awal ayat ya, ini sudah bertemu dengan idhar qamariyah. Lalu di sini ain ya, ketika penekanan ain itu lebih cenderung ke ai, karena dia makhrajnya, letaknya di tenggorokan bagian tengah. Jadi tidak membacanya wal a ya. Kalau seandainya tadi kata ketika kita membaca ain itu masih kurang, penekanannya kurang,
a, karena sifatnya itu tawassut, ya. Jadi dia lunak a, ai, au, ba, seperti itu. Lalu kita bertemu dengan qalqalah. Di sini adalah qalqalah sughra dan di sini ada dhad. Nah, dhad ini juga ketika diucapkan itu sifatnya isti'la dan juga itbaq. Apa itu isti'la? Itu terangkat lidahnya ketika diucapkan atau dimatikan. Lalu idbaq, yaitu melekat ke langit-langit atas. Makanya bo ini sifatnya tebal ketika diucapkan. Lo, dhi, bo. Seperti itu ketika kita mengucapkan wal adiyati dhabha, bukan do. Ingat ketika mengucapkan huruf lo itu cenderung jangan ketebalnya itu mencucu, bo bukan, tapi lo, dhi, bo. Jadi yang karena termasuk golongan dia lisan, ya. Jadi tidak mencucukan ketika huruf bo. Ya, kalau seandainya mencucu itu hanya cuman huruf harakat dhamma sama waw sukun. Lalu di sini bacanya yaitu mad iwad. Jadi membacanya satu harokat atau dua alif atau dua harokat. Jadi jangan terlalu panjang ketika diucapkan wal adiyati dhabha, cukup sampai situ. Lalu di ayat 2 fal muriyati qadha, ya. Ketika di ayat 2 ini masih tetap kita masih bertemu dengan qalqalah sughra dan ini juga isti'na, tapi dia tidak punya sifat idbaq, ya, cuma hanya isti'la. Tapi ketika huruf isti'na itu pengucapannya tebal. Fal muriyati qadha, ini juga ingat tidak boleh tidak boleh mencucu, tapi nah, karena dia termasuk di pangkal lidah bagian dalam. Lalu masih tetap di sini ada mad iwad. Lalu di ayat 3 fal mughirati subha, ya. Ini juga cenderung yaitu isti'la, ya. Dia juga isti'la, dia tebal ketika diucapkan. Nah, ini kalau misalnya dhamma dia mencucu tidak apa-apa. Ya, ini sama seperti huruf dhad, dia punya sifatnya idbaq, itu melekat ke langit-langit atas ketika diucapkan, dihidupkan atau dimatikan. Masih tetap yaitu mad iwad dan juga qalqalah sughra. Ayat 4 fa asarna bihi naq'a. Hati-hati, huruf ta ini dia cenderung tipis ketika diucapkan. Ta, si, tu, yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan bawah. Nah ini, tapi ini ada ketemu dengan ro tafhim. Nah ini karena kenapa ro tafhim? Karena harokat fathah. Fa asarna bihi naq'a, bukan fa asarna, tapi fa asarna, karena dia punya sifat tafhim atau tebal ketika ro tafhim. Masih tetap di sini ada hinya dibaca panjang karena kenapa? Di sini masilah qasirah, ya. Lalu di sini masih qalqalah. Nah, ini qalqalahnya berbeda dengan qalqalah yang ba, jim dan dal. Kalau qalqalah naqa, jadi qalqalah karena dia tebal, qafnya itu ditebalkan. Di ayat 5 fawasatna bihi jam'a, ya, ini juga sama seperti huruf qalqalah qaf, yaitu to, sato, naqa. Nah ini jadi karena kenapa? Karena dia tebal,
ya, karena istilah ya. Kalau kok dia juga punya sifat itu kok ya, masih ini adalah matsilah qasirah ya. Lalu di ayat 6, innal insana li rabbihi lakanud. Kita masih bertemu dengan hunnah, yaitu nun bertasjid. Jadi ketika diucapkan didengungkan, atau hunnah, inna. Lalu di sini ada ikhfa hakiki. Nah, di sini masih bertemu dengan al, huruf al yaitu idhar qamariyah. Al bertemu dengan huruf hamzah. Lalu di sini insana, insanah, hati di sini didengungkan ketika membacanya karena dia ikhfa sifatnya tajwid, yaitu ikhfa hakiki. Lalu li rabbihi, nah ini juga sama, masih matsilah qasirah. Robnya ini juga tafhim karena dia fathah. Nah di sini berbeda dengan qalqalah sughra, ini qalqalah kubra ya, lakanud ya, dia dimantulkan dan juga mad arid lisukun ya. Apa itu mad arid lisukun? Yaitu mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf ya. Panjangnya berapa? Boleh 1, 2 atau 3. Ini khusus mad arid dan juga mad lin ketika kita bertemu dengan tajwid itu mad arid dan juga mad lin. Lalu di ayat 7, wa innahu ala zalika lasyahid. Masih tetap yaitu gunnah, yaitu nun bertasjid. Ini ada matsilah qasirah, masih tetap ala zalika za. Nah, jangan hati-hati kita akan memucapkan jangan huruf da, tapi za, zi, zu ya, karena berbeda dengan huruf dal ya. Kalau za dia ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan bawah, za. Kemudian huruf shin, nah ini dia sifatnya tafashi atau menyebar, sha, shi, shu ya. Ini masih tetap yaitu mad arid disukun dan juga qalqalah kubra. Ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya, lihubbil kha. Nah ini masih tetap yaitu idhar qamariyah, khairi, kha, khai, berbedakan huruf ha ya. Ha ini lembut, hau. Kalau kha dia karena dia istilah dia tebal, khairi. Dan juga ini masih tetap seperti yang di atas, shin dan juga mad arid disukun dan qalqalah kubra. Kemudian ayat 9, afala ya'lamu iza bu'thira ma fil qubur. Nah, di sini ada perbedaannya, yaitu di sini tawasud ainnya bu'si, jadi dia tawasud ketika diucapkan, tidak rikhwa, tidak syiddah ya, jadi tengah-tengah, bu'si. Lalu di sini ada masih tetap yaitu idhar qamariyah al bertemu huruf of. Nah ini juga qalqalah maaf, ini adalah bukan ro, ini ro tafkhim kubur dan juga mad arid disukun. Di ayat selanjutnya di ayat 11, ayat 10 dan 11, ayat 10, wa hussaila ma fis sudur. Ini masih tetap yaitu ketika diucapkan ya, shotnya tebal,
hussai wa hussaila ma fis sudur. Yang tadi itu yaitu izhar qamariyah, tapi ini yaitu idgham syamsiyah. Kenapa? Di sini ada al bertemu dengan huruf shad. Ya, karena kalau idgham qamariyah dengan idgham syamsiyah itu adalah tasjid. Kalau idgham qamariyah rata-rata itu adalah lam sukun, ya sukun, bentuknya sukun. Lalu di sini adalah ra yang dibaca tafhim as-sudur. Dia 11. Inna rabbahum bihim yawma izil khabir. Masih tetap yaitu gunnah. Lalu di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba ikhfa syafawi, dibaca dengung. Berbeda dengan seperti ini him, ya, ini dari idhar syafawi, tidak dibaca dengung. Yauma izil, nah ini yaitu idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam, tidak dibaca dengung. Nah, berbeda dengan tadi sudur, nah ini khabir, yaitu dibaca ra, dibaca tarqiq, ya, tidak dibaca khabir, tidak khabir, dibaca tipis. Baik, itu pembahasan di surat Al-Adiyat. Ya, insyaallah akan saya bacakan sekali lagi di ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, itu pembahasannya di surat Al-Adiyat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita membacanya lebih bagus lagi, lebih baik lagi ketika membacanya, membaca Al-Qur'annya, karena sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tajwidnya, dan nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan juga kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran sendiri. Hati-hati ketika membaca Al-Quran, janganlah kita melancar tetapi tidak kita mengabaikan tajwid, kita mengabaikan makhraj, otomatis itu akan mengubah makna di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.